Sehat Om Rehan. Alhamdulillah. Ini Pak Rehan ini guru dari listrik ya, jurusan listrik SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Saya juga calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Jadi tujuan kita hari ini, kebetulan saya salah satu calon guru penggerak. Dalam pelatihan salah satunya ada tugas melaksanakan observasi kelas. Kebetulan saya juga pengen belajar terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Rehan ya, dasar-dasar keselamatan mungkin ya, atau safety di industri ya. Iya. Seperti itu. Jadi hari ini pembelajaran apa Pak Rehan? Hari ini kita akan pembelajaran mengenai safety, Pak. Jadi mulai dari kita sikap bertemu tamu, bertemu dengan teman sejawat, ataupun ketika Rekan kerja. betul, ataupun akan melintasi zebra cross, nanti lalu ada safety berkendaraan juga. Mungkin itu analisa sama keberadaan kita itu harus sadar gitu ya, posisi kita itu ada di mana gitu. Jadi biar dia siswa itu bisa menganalisa sebesar apa sih bahayanya gitu ketika kita sebelum belok kiri ataupun mau menyalip gitu, ataupun kita sedang melakukan pekerjaan gerinda ataupun bor gitu. Jadi pembiasaan itu yang mungkin ditanamkan kepada siswa. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu mungkin ya. Ya. Itu kalau pengembangan yang diinginkan terkait dengan pembelajaran yang hari ini akan dilaksanakan, Pak. Hari ini kita akan melaksanakan tes, Pak. Kebetulan tes untuk evaluasi safety man. Jadi manusia yang selamat gitu, Pak. Ada yang bagus kemarin pas di ini. Jadi safety adalah tanggung jawab saya. Jadi bukan orang lain lagi. Betul. Jadi safety is our responsibility, mungkin seperti itu ya. Itu bagaimana cara menanamkan itu, untuk dikembangkan dan ditanamkan ke dalam diri siswa. Pengembangan yang dilakukan untuk memotivasi siswa sendiri untuk menggunakan itu safety Supaya motor. ya, karena memang safety itu berawal dari diri sendiri ya, Pak. Karena kalau misalkan diri sendiri kita sudah bisa safety, nah itu bisa berdampak dan berakibat nanti safety ke yang lainnya gitu. Ya, termasuk untuk mengembangkan, kalau mungkin di sekolah mengembangkan budaya positif. Betul. Kalau di lingkungan kerja bisa mengembangkan budaya positif di tempat kerjanya. Iya. Oh, mantap. Terus strategi tesnya bagaimana untuk yang hari ini dilakukan? Hari ini dilakukan Strateginya. nanti ada 17 tes, Pak. Jadi ada 17 tes satu ya, anak? satu anak. Satu anak 17. 17 tes pos ya. Mungkin posnya ada 17. 12 pos, Ya. titik gitu. Ya, 17 titik. Nanti tiap titiknya itu ada yang 3 poin sama 5 poin untuk penilaiannya. Gitu. Jadi ada komitmen. Jadi setiap pos itu anak harus ada komitmen. Jadi komitmen terhadap diri sendiri dan apa yang akan dilakukan, seperti itu. Jadi terkait dengan keselamatan. Contoh di pos 6 kita ada pemindahan plat ya, Pak. Jadi itu kan kita harus menggunakan APD. Nah, APD itu apa? alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ya, itu di setiap industri ada. Dan berbeda. Ya, setiap kerjaan itu pasti berbeda untuk APD-nya. Nah, untuk pemindahan plat sendiri, karena plat yang seperti kita tahu itu tajam ya. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan untuk memindahkan supaya tidak tergores gitu tangan kita. Nah, itu komitmen anak itu harus mengucapkan komitmen itu setelah melaksanakan Setiap pos. Ya, betul, setiap pos. Baik, Pak Rehan, mungkin nanti kita lihat setelah observasi untuk pra-observasi sendiri, mungkin percakapannya seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini untuk menanamkan budaya safety ke anak, baik di lingkungan sekolah maupun nanti pada saat bekerja di lingkungan industri. Area pengembangan tadi terkait dengan proses pengetesan ya, untuk meningkatkan motivasi siswa bahwa safety itu berawal dari diri sendiri.
Terus strategi yang disiapkan dengan menyiapkan 17 titik pos tes. Di setiap titik nanti ada indikator yang nantinya harus ditempuh oleh Iya, siswa betul. atau yang harus di target yang harus dicapai oleh siswa di tiap titiknya ditentukan. Siap. Nah ini administrasinya ya. Ya, ada beberapa yang sudah kemarin sempat dites. Oh ada yang sudah dari yang udah dites. Ini yang 17 titik. Ya, Oh iya, iya. Jadi itemnya ini Iya. contohnya ya. Kalau boleh bisa. ini persiapan Pak, Oh persiapan Ya, melintas preparation. di zebra cross. preparationnya sebelum masuk ke Ini dokumennya keren nih, dokumen untuk evaluasi safety di tempat kerja. Ini dari Parehan ya, staf pengajar. Konten evaluasinya, kemudian ini ada persiapan, kemudian ini dari poin 1 sampai poin 17 udah disiapkan untuk konten evaluasinya. Kemudian ini juga judgementnya yang dinilai oleh instruktur. Maksudnya apa ini? Oke, dan ini ada kalau misalkan dia sudah memenuhi indikator yang di sini sudah terpenuhi, maka dia oke. Kalau misalkan masih belum terpenuhi, dia no good NG. oh no good. Ya, No good. Ya. Jadi NG itu no good dan harus dilakukan pengulangan. Ya, pengulangan. Strateginya seperti Ya. itu ya. Jadi ada satu konten, kemudian ini konten evaluasinya atau indikatornya, kemudian ini judgement dari instrukturnya oke atau no good. Kalau oke lanjut ke pos yang berikutnya, kalau no good itu dia harus mengulang sampai dia selesai sesuai dan mencapai indikator yang diinginkan. Mantap, mantap. Itu luar biasa ya. Teman-teman, itu persiapan kami untuk observasi kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, selamat pagi rekan semua, guru-guru hebat. Ini Dojo Septimen di SMK Negeri 2. Saya mengobservasi kelasnya Pak Raihan Tidar di jurusan Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Adapun kelas yang diobservasi tentang keselamatan dan kesehatan di tempat assembly kerja. Di tempat ini diharapkan dapat mengajarkan tentang basic safety di tempat assembling, kemudian safety declaration, APD checking, dan berjalan di jalur hijau, serta menerapkan 4S di industri. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa terkait dengan safety, senyum, salam, sapa, saving energi, dan melaporkan jika terjadi adanya ketidaksesuaian di tempat kerja. Kemudian tujuan dari Dojo Septimen ini, yang pertama mengetahui pentingnya safety di dunia industri, yang kedua melakukan budaya safety di tempat assembly, dan yang ketiga mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian atau suasana atau situasi abnormal di lingkungan kerja. Kemudian targetnya, ada target yang dicapai berupa indikator, yaitu ketika di area assembling harus menggunakan seragam kerja yang lengkap atau menggunakan APD. Kemudian tim selalu menyapa kepada setiap orang ketika bertemu dengan atasan, bawahan maupun rekan sejawat. Kemudian tim selalu berjalan di jalur hijau, dan tim juga bisa men-saving energi ya jika ada yang kondisi belum dimatikan sementara
di tempat kerja sudah tidak ada kegiatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alat bahan yang disiapkan untuk 17 pos yang nanti akan dilaksanakan terkait dengan budaya safety di industri yang nanti akan diikuti oleh siswa dari kelas 10 kelas industri SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya jurusan kompetensi keahlian teknik ketenaga listrikan yang dibimbing oleh instrukturnya Bapak Rehan Tidar. Oke, kita nantikan acaranya. Area Dojo Safety SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Menaiki tangga, selalu hati-hati saat akan menaiki tangga. Cek kekuatan anak tangga. Tidak baku, tidak rusak, dan aman untuk dilalui. Cek kekuatan handrail. Ini calon peserta Tidak rapuh. siswa jurusan teknik ketenaga listrikan kelas industri SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Tidak becek, tidak basah, dan layak dilalui. Mengamankan doli dan titik F ke titik F dengan aman dan benar. Sebelum saya memindahkan doli, saya akan mengecek APD terlebih dahulu. Helm aman, tidak rusak, tidak pecah, tali-tali aman, dan layak dipakai. Saya ingin mengenal video berapa. Sebelumnya saya akan menunjuk kanan belok, kiri yok, depan yok. Safety komitmen dan safety declaration. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Safety komitmen dan safety declaration. Yok. Mengecekkan kesehatan. Mengecekkan kesehatan. Mari kita cek kondisi badan kita sendiri. Berapa jam Anda tidur? Berapa jam Anda tidur malam? Siang jam 8. Apakah pagi Anda sudah sarapan? Ya, sudah. Apakah kondisi badan Anda baik hari ini? Ya, baik. Mengecekkan kesehatan? Ya. Pengecekan terapi seragam, pengecekan seragam menghadap pengacara, pengecekan dengan menunjuk dan menyebut topi tidak retak, tali tidak rusak, masih layak pakai, topi yo. Baju seragam tidak kotor, tidak bolong. Baju seragam layak pakai. Ketika bertemu tamu, maka mari kita ucapkan salam dan bertemu tamu. Selamat pagi Pak Yayan, selamat datang di SMKN Negeri 2 Tasikmalaya. Ada yang saya kagum. Ketika bertemu tamu, ya. Memindahkan kelas, kali kita pindahkan bekerja dengan kemas safety, masukkan jiwai beserta peserta, pindahkan kelas dari titik A ke B atau sebaliknya. Apa komitmen Anda setelah melakukan hal tersebut? Pertama-tama saya akan mengecek peralatan dulu. Kacamata tidak retak, tidak kotor, tidak pakai kacamata yo. Kemudian sarung tangan agar kotor, tidak berlubang.
Lantai tidak wajib, tidak ada dari yang terlalu sedikit kotor, atas dua. Kemudian kita akan menggunakan plat dari A ke B dan berarti tidak memegang bunyinya, itu bisa membuat tangan Anda terluka. Baca jawab, memindahkan plat jawab. Memperhatikan perhatikan tersebut. Jika tidak berbahaya tersebut, jangan memakai berbahaya lihat kebijakan tersebut. Babak 1, menelpon sambil berjalan. Babak 2, tidak sesuai peraturan dan tidak berjalan sesuai peraturan. Cara menegurnya mohon maaf, Bapak tidak boleh menelpon sambil berjalan, itu bisa membuat konsentrasi hilang. Apalagi memasukkan tangan ke saku, itu bisa membuat tidak keseimbangan. Babak kedua, cara menegurnya mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, pemasaran. Mohon maaf Pak, pemasaran. Mohon maaf Bapak, saat ini Bapak berada di jalur jalan agar tertabrak oleh kendaraan lain. Kamu penanda, kamu hati-hati dalam perjalanan oleh sudah ada. Riwayat dalam waktu depan, jawab. Melintas di zebra cross, crossing dengan towing. Melintas di zebra cross, crossing dengan kendaraan. Lalu kendaraan yang akan melintas, tujuh dan ucapan kanan jauh, kiri jauh, depan jauh. Silakan melakukan. Saya akan melakukan zebra cross, menuju cara akan melihat kanan jauh, kiri jauh, depan jauh. Melintas zebra cross, crossing dengan towing, jauh. Riwayat kaki, kami lalu masa berada pantai, jalan tidak ada kamu posisi Anda yang kalau kiri yang melakukan apapun Anda sedang berada di tersebut. Bersama-sama saya akan menggunakan kendaraan terlebih dahulu, kemudian saya ke kiri dan melihat ke kanan. Kalau tidak ada kendaraan lain, saya akan belok ke kiri. Komitmen saya adalah selalu berhati-hati dalam berkendara. Riwayat trafik, ya. Memindahkan blok. Ada bendera yang dipindahkan dari titik awal C. Bagaimana sikapnya adalah untuk memindahkan. Jauh lebih dari titik C ke D. Bagaimana cara yang benar dan digunakan. Bagaimana sikap selanjutnya. Setelah saya akan mengecek peralatan terlebih dahulu. Tidak ada dua berpokok sekali sedikit besar masihkan kalau masih lagi maka dalam jawab. Kemudian saya akan mengecek kacamata, dan tidak kotor dan tidak simpakan kacamata itu. Riwayat dalam masa kerja, kegiatan selama 1 kerja. Waktu panggilan
nomor palet dan paletnya terbuka dan akan mengakibatkan hal yang buruk terjadi. Maka dari itu saya akan yang kedua, ada salah seorang pegawai yang terjun dari sebuah atas palet. Kemudian saya akan menghidupkan lampu aluminium merah. Diwajib melakukan rumah sampai bekerja. Saya energi. Setelah selesai produksi jam istirahat, pastikan kondisi switch dapat dalam keadaan off, lampu off, kipas off, voice off, dan lain-lain off. Lampu off, kipas off, angin off, cek energi ion. Menaiki tangga selalu hati-hati saat akan menaiki tangga. Cek kekuatan anak tangga, cek kekuatan handle, pastikan tangga tidak licin dan becek agar Anda bisa menaiki tangga. Anak tangga kokoh, tidak retak, tidak licin dan tidak basah. Handle kokoh. Menaiki tangga, yo. Memindahkan doli, mari kita pindahkan doli dengan aman dan benar. Jangan tahu jiwa sebelum memindahkan doli, pindahkan doli dari titik F ke titik F dengan aman dan benar. Pertama-tama saya akan mengecek helm terlebih dahulu. Helm tidak retak, kokoh, kuat, tali sedikit rusak, helm, dan pakai helm jauh. Lalu saya akan mengecek bagian jarum tangan sedikit kotor, tidak sobek, masih layak pakai. Jarum tangan, ion. Sebelum itu, saya akan memastikan dulu agar tidak licin, tidak basah, agar sedikit kotor, tidak ada jaringan kabel. Setelah itu saya akan mengecek bagian doli. Doli tidak terkunci, rodanya tidak terkunci. Doli sedikit kotor dan agak rusak sedikit. Pindahkan doli, yo. Tempat F. Pertama-tama sebutkan tempat berbahaya, sebutkan potensi yang terjadi. Setelah GY poin, selanjutnya dilaporkan ke atasan. Jarum tangan tidak tertata rapi, helm juga sama. Lantai akan sedikit kotor. Kegiatan 4S, yo. Pelaporan Lorenzo.
saat menemukan hal yang abnormal, konsultasi pada atasan jika mengalami kesulitan. Selamat pagi Pak Aktor, izin lapor. Saya sudah membersihkan sampah-sampah yang berserakan dan tidak bertata rapi. Ini sudah bertata rapi dan bersih kembali. Terima kasih Pak. Ikrar janji seorang septimen. Komitmen septimen mari kita jadikan hari kerja dan perjalanan kita aman. Janji seorang septimen sebutkan janji. Pak mengecek komitmen menggunakan plat Yos. Kiwai perilaku abnormal. Kiwai perilaku abnormal. Perhatikan perilaku abnormal dari gambar tersebut. Sebutkan tindakan berbahaya dari perilaku tersebut. Jelaskan mengapa berbahaya. Baik Pak Rehan, luar biasa ya hari ini saya bisa belajar banyak dari mengobservasi kelas Bapak sehingga membuat saya juga ternyata saya banyak kekurangan nih yang harus saya perbaiki dan saya harus bisa juga supaya bisa menjadi contoh buat nanti di dalam kelas supaya bisa safety pada saat di area kerja maupun di lingkungan kerja. Pak Rehan, dari observasi hari ini mungkin apa yang bisa Bapak refleksikan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini? Ya, mungkin untuk hari ini mudah-mudahan bukan hanya dari siswa-siswa kita yang sedang melaksanakan praktek safety Jojo, itu bisa dikembangkan lagi kepada sivitas lainnya, baik akademik maupun gurunya bila perlu ya, karena Harus Pak, ya karena keren, budaya kerja itu bukan hanya siswa saja gitu Pak. Jadi semua yang bergerak di bidang sekolah ini Poin bagus itu. Jadi PR buat Pak Ya, Kepala betul. nanti disampaikan ya. Nah, dari hasil itu bahwa ternyata bukan hanya siswa, bahkan yang ini saya catat siswa kelas industri ya di Ya, betul. Teknik Ketenaga Listrikan SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Mungkin tadi usulan Pak Rehan tadi siswa yang lain Ya, di luar kelas industri juga harus mendapatkan pelatihan dojo safety ini, juga gurunya supaya bisa memberi contoh kepada siswanya di lingkungan sekolah. Ya. Luar biasa. Apa yang menjadi kendala tuh untuk mencapai hal tersebut? Ya, mungkin karena kendala waktu juga, mungkin ya Pak, karena pembagian jadwal juga. Pembagian jadwal, Ya, waktunya. karena waktunya ya harus disesuaikan dengan kurikulum. Oh gitu. Ya. Jadi untuk satu area 17 poin yang harus dilihat indikatornya itu berapa lama waktu yang diperlukan Pak Rehan? Untuk satu Area dojo ya, safety 17 pos 17 pos itu satu area, satu looping, satu putaran itu satu orang 20 menit Pak. 20 menit. 20 menit. Berarti kalau 200 guru yang harus disiapkan itu 200 kali 20 menit. Itu tes di luar pelatihan. Pelatihannya berapa menit itu? Pelatihan itu biasanya kita setengah hari Pak. Setengah 6 jam. hari semua. Ya, semua. Itu sudah satu paket berapa orang itu maksimal? Untuk 12. Kita 12 12 orang. area. Ya, 12 orang untuk satu kali training. satu kali Itu training, membutuhkan waktu 2 hari. dua hari training, kemudian 1 hari tes. Ya, betul. 1 hari tes dengan satu tesnya itu 20 menit. Betul. Keren itu berarti yang harus disiapkan ya, itu yang menjadi kendala. Oke. Terus rencana apa yang Pak Rehan siapkan untuk bisa menghilangkan kendala itu gitu?
apa ya rencana ke depan tindak lanjutnya supaya bisa diberdayakan lebih? Mungkin untuk selanjutnya bisa perekrutan dari instrukturnya mungkin Pak, karena semakin banyak instruktur mungkin semakin banyak yang bisa Berdayakan. ya diberdayakan karena kita sebenarnya emang terhambat dari Instrukturnya tuh kalau di listrik kan ada 15 guru, hanya satu instruktur. Iya betul. Jadi harus ditambah. Iya. Karena kalau misalkan instrukturnya banyak, misalkan kalau misalkan ada jam kosong juga bisa melaksanakan terlibat melaksanakan untuk safety dojo ini. Keren. Berarti itu rencana tindak lanjutnya. Kemudian apalagi yang mungkin bisa ditambahkan kalau itu dari penambahan instruktur, meruangkan waktu yang kosong bisa digunakan. Kemudian mungkin ada dari sisi apa lagi? Kalau dari Koordinasi dan kolaborasi sebenarnya sudah bagus Pak. Jadi yang sudah ada kita tiap jurusan juga kan sudah melaksanakan gitu. Ya, juga sudah ada instrukturnya sendiri. Tinggal menindaklanjutnya itu dengan menambah jumlah instruktur, kemudian nanti waktunya disesuaikan dengan kurikulum supaya muncul waktu-waktu kosong yang bisa diisi oleh dojo safety. Luar biasa Pak Rehan, pengembangannya hari ini saya bisa belajar banyak ya dari hasil observasi. Nah ini mungkin perlu dibiasakan juga antar setiap guru sehingga bisa saling belajar dan bisa saling memberdayakan untuk hal yang positif gitu. Terima kasih Pak Rehan. Sama-sama. Dilanjutkan lagi perjuangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.